Kalau kamu nanya apa itu saham, semuanya selalu bilang kalau memegang saham itu berarti memiliki perusahaan. Tapi kenyataannya itu jauh banget dari yang kamu bayangin. Memiliki perusahaan itu beda dengan memiliki barang. Kalau memiliki barang, itu barang bebas mau kamu apain aja. Mau dipakai, dijual, dibuang, bebas. Kalau kamu memegang saham sebuah perusahaan, PT misalnya, kamu nggak bisa sebebas itu karena kamu nggak sendirian. Yang memiliki PT itu bisa ribuan, bahkan jutaan orang milikin bareng-bareng. Minimal banget 2 orang, nggak bisa sendirian. Jadi kalau mau ngapa-ngapain, harus berunding dulu sama yang lain. Ngapa-ngapainnya juga terbatas ya, nggak bisa buat kepentingan pribadi, apalagi dibuang sembarangan, yang ada di demo karyawan. Kalau urusan tanggung jawab, kamu juga punya tanggung jawab terhadap barang. Misal kalau kamu punya anjing, terus anjing itu gigit orang, kamu harus tanggung jawab. Yang dipenjara bukan anjingnya, tapi kamunya. Kalau pemilik perusahaan, dia nggak punya tanggung jawab terhadap perusahaan. Kalau perusahaannya berbuat kriminal, macam korupsi atau merusak lingkungan, yang akan disalahin adalah karyawannya. Pemilik perusahaan justru aman. Ketika kamu memiliki perusahaan atau memegang saham dari suatu perusahaan, ada 2 hak yang bisa kamu dapat dari perusahaan tersebut. Dan 2 hak inilah kenapa orang pengen megang saham. Hak pertama adalah hak untuk kecipratan keuntungannya perusahaan. Perusahaan kan tujuan utamanya nyari untung sebanyak-banyaknya, yang bahkan bisa miliaran triliunan. Untungnya ini biasanya ada porsi yang diputerin lagi buat mengembangkan bisnisnya, ada juga porsi yang dibagi-bagi ke pemegang sahamnya. Makin gede porsi kepemilikan kamu di perusahaan itu, makin gede juga porsi keuntungan yang kamu dapat. Hak kedua adalah hak untuk ngatur jalannya perusahaan. Ngatur jalan sama ngejalanin itu beda ya. Yang jalani perusahaan sehari-hari itu bukan pemegang saham, tapi karyawan-karyawan. Kamu yang megang saham cukup ngatur aja dari belakang. Karena kamu punya hak pertama tadi untuk kecipratan untung, kamu pasti pengennya ngatur supaya perusahaannya makin besar untungnya dong. Berhubung yang megang saham itu nggak cuma kamu, jadi harus berunding dulu sama pemegang saham lain. Mereka setuju juga nggak sama aturan kamu? Suara tiap pemegang saham itu beda-beda, tergantung berapa banyak saham yang dimiliki. Makin banyak megang, makin didengar suaranya. Kalau kamu megang saham mayoritas, biasanya yang lain cuma bisa nurut. Jadi pada dasarnya, yang megang saham itu ibarat orang di balik layar aja. Cuma ngatur-ngatur dan terima hasilnya. Yang kerja sih ya karyawan perusahaan. Enak kan? So, gimana caranya biar kita bisa punya saham suatu perusahaan dan kecipratan untungnya?